lakukan instalasi dari Canvas Sketch. Ini akan berbeda tergantung dari komputer Anda. Kalau di Windows bisa menggunakan terminal, kalau di Linux atau di Mac Anda juga bisa menggunakan terminal. Anda dipersilahkan untuk mempersiapkan terminal itu sendiri, kemudian silahkan install satu tools yang kita sebut sebagai npm. Keterangan lebih lanjut ada pada dokumen yang tersedia di LMS. Baik, dengan mengasumsikan bahwa Anda sudah memiliki terminal dan npm, sekarang kita akan install perlengkapan yang kita butuhkan pada Canvas Sketch. Saya akan masuk sebagai administrator. Kemudian kita akan install dengan menggunakan perintah npm install Canvas Sketch. Kita menggunakan yang graphical user command line interface. Kemudian kita tunggu sedikit untuk Canvas Sketch-nya diinstal. Pada dasarnya Canvas Sketch akan melingkupi kode program yang kita gunakan untuk menggambar pada kanvas ke dalam suatu bentuk yang siap ditampilkan pada suatu server. Jadi pada dasarnya kalau Anda akan melakukan coding pada Canvas Sketch tidak akan ada bedanya dengan ketika Anda menggunakan HTML Canvas biasanya. Hanya saja bedanya adalah Anda hanya perlu eh, Anda perlu menyesuaikan sedikit dengan struktur fungsi yang ada pada Canvas Sketch. Baik, kemudian kita akan install beberapa pendukungnya. Jadi yang pertama kita akan install Canvas Sketch Util. Utility ini isinya adalah beberapa library matematik yang akan kita banyak gunakan pada kuliah ini. Kemudian kita akan install juga FFmpeg. Ini adalah library yang akan kita gunakan untuk bisa mencetak atau mengekspor hasil daripada komputer grafik kita ke dalam bentuk video. Dan yang terakhir kita akan install TwigPaint yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk menggambar suatu menu secara sederhana ke dalam kanvas yang sudah kita buat. Kemudian saya keluar dari mode super user. Kemudian Anda sekarang diminta untuk membuat suatu folder. Nah, ini foldernya tentunya silahkan dibuat pada komputer Anda. Silahkan diatur path-nya. Contoh di sini saya akan menggunakan folder sendiri yang ada pada home yang ada pada komputer saya. Jadi saya akan gunakan perintah mkdir make directory latihan gkv. Mohon diingat direktorinya karena nanti kita akan buka beberapa file yang ada pada direktori tersebut. Kemudian kita akan masuk ke direktori tersebut. Dan tentunya sekarang masih kosong. Nah, yang akan kita lakukan berikutnya adalah membuat project di sini. Jadi untuk membuat project kita gunakan command line. Kita akan panggil Canvas Sketch. Kemudian kita panggil, kita ketikkan nama sketsa yang akan kita buat. Misalnya saya akan buat sketch tutorial 01.javascript. Ini adalah sebuah file baru, jadi saya tambahkan parameter new, kemudian saya tambahkan parameter open, yang berarti nanti kita akan membuka langsung kanvasnya di browser. Dan terakhir kita akan panggil juga output sama dengan output 01. Jadi nanti kita bisa melakukan save dari gambar yang muncul pada saat ini di Canvas dan hasil screenshotnya akan otomatis disimpan pada folder output ini. Oke, dan saat ini project sedang dibuat dan karena kita open langsung, maka kita akan mendapatkan browser seperti di depan. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam directory, sekarang sudah ada latihan GKV. Ini ada file.javascript yang akan kita buka. Ini yang akan kita coba edit dengan menggunakan text editor. Kira-kira seperti itu.
Nah, di bagian sini sekarang kita melihat ada beberapa perbedaan daripada yang ditunjukkan di kelas. Jadi kalau di kelas Anda melihat bahwa kita menggunakan HTML, kita buat suatu kanvas, kemudian isi daripada script untuk kanvas tersebut kita buat di bagian bawahnya. Nah, kalau kita menggunakan kanvas sketch, kita tadi memberikan wrapper terhadap kanvas yang sudah kita buat. Jadi ini memudahkan kita sebenarnya untuk mengatur output yang akan ditampilkan pada kanvas yang akan dimunculkan pada browser seperti ini. Nah, dengan Canvas Sketch juga nanti project yang Anda buat bisa diekspor dan bisa diupload di dalam server dan bisa langsung digunakan seperti yang kalian lihat di depan. Ini saat ini hanya berada di localhost. Nah, perbedaan berikutnya adalah kita sama sekali tidak berurusan dengan HTML pada Canvas Sketch. Jadi akan kita berurusan di sini adalah hanya menggunakan data dan fungsi yang kita gunakan untuk membangun aplikasi grafis. Nah, sekarang kita lihat beberapa struktur yang kita lihat di depan. Jadi yang pertama, ini adalah seperti import pada Java atau seperti include pada C. Di sini kita akan menginclude fungsi-fungsi yang ada pada Canvas Sketch. Kemudian kita punya pada baris 3 ada setting. Ini adalah tempat di mana kita akan membuat parameter setting yang akan kita gunakan untuk menjalankan kanvas kita. Yang ditunjukkan di sini adalah satu parameter standar, yaitu adalah dimensi daripada kanvas. Tentunya, kalau kita lakukan modifikasi di sini, 1024 misalnya, dan kita save, maka kita lihat eh, kanvas yang ada di kanan, itu pun juga menjadi lebih kecil. Dan sebaliknya, kalau kita coba ubah di bagian yang height-nya, jadi 1024, maka dia akan melebar ke samping dan seterusnya. Ada beberapa setting lagi yang akan diberikan sepanjang perkuliahan. Nah, tokoh utamanya itu terdapat pada sebuah konstanta sketch yang Anda lihat di depan. Jadi, Anda mungkin agak sedikit asing dengan notasi seperti ini. Pada dasarnya ini adalah dia akan membangun suatu objek yang memiliki metode tertentu pada JavaScript, tapi nanti kita akan jelasin lebih lanjut seiring dengan berjalannya kuliah ini. Yang perlu Anda perhatikan sebenarnya adalah semua kode grafis yang akan Anda buat itu akan berada pada method return ini. Jadi sorry maaf, di dalam method, di dalam kode blok yang ini. Jadi di bagian sinilah Anda itu akan nanti mengisi objek apapun yang akan Anda gambar ke layar. Dan terakhir, di sini ada sebuah fungsi Canvas Sketch yang tugasnya adalah menjalankan suatu sketsa yang telah kita definisikan dengan setting yang juga sudah kita definisikan. Jadi dua hal ini sebenarnya adalah suatu objek. Jadi yang pertama kita punya setting dan yang kedua adalah sebuah sketch. Nah, sekarang kita fokus ke baris 9 dan 10 karena isi daripada blok ini adalah sesuatu yang akan bisa kita gambar ke kanvas. Jadi pada contoh di sini kita menggambar suatu fill wrap atau rectangle atau kotak yang diisi penuh warnanya. Di sini kita punya 4 parameter. Yang pertama adalah koordinat X dan Y dari titik kiri atas yang ada pada kotak. Jadi ketika kita buat di 0,0, maka dia akan berada di titiknya di titik kiri atas. Dan width adalah berapa panjangnya ke samping dalam satuan pixel, dan height adalah berapa lebarnya berapa tingginya dalam satuan pixel ke bawah. Untuk sistem koordinat ini telah dijelaskan di kuliah, tapi pada intinya titik 00 pada kanvas berada pada kiri atas, kemudian sumbu X positif ke kanan dan sumbu Y positif ke arah bawah. Nah, konteks width dan height ini akan dibinding terhadap kanvas kalian. Jadi konteks akan merujuk pada kanvas ini, kemudian width akan merujuk kepada width daripada kanvas, yaitu 2048, dan height itu juga akan merujuk pada height daripada kanvas.
Jadi di sini kita akan buat fill rectangle-nya, ini akan relatif terhadap ukuran daripada kanvasnya. Jadi kalau kanvas ini kita perbesar, maka rectangle-nya pun akan membesar tergantung daripada, karena dia terikat pada ukuran kanvasnya. Kita coba ganti warnanya jadi merah. Di sini kita coba ubah, misalnya jadi 1024, dan seluruh kanvas ini masih terlihat merah, tidak berubah sama sekali. Nah, ini yang biasa kita lakukan kalau kita ingin membangun suatu objek yang dia adaptif terhadap perubahan ukuran kanvas. Jadi daripada kita hitung semua dan kita taruh koordinat mentah pada objek yang kita buat, sekarang kita cukup menaruh satu nilai yang jadi patokan. Nah, kita bisa gunakan juga, misalnya tambahkan beberapa variabel. Misalnya saya akan buat supaya kotak ini jadi ada marginnya. Jadi ada margin kecil dari pinggir kiri, pinggir atas, pinggir kanan, dan pinggir bawah. Misalnya kita buat sebesar 50 pixel. Dan ini kita bisa tambahkan nilai margin pada koordinat-koordinat yang ada pada rectangle-nya. Jadi misalnya di sini saya tambahkan marginnya 50 untuk X dan Y, yang titik kiri atas, berarti nanti titik ini akan bergeser sedikit ke kanan bawah, dan width dan height-nya ini akan kita kurangi dengan 2 kali nilai margin. Kenapa kita kurangi dengan 2 kali nilai margin? Karena ya tadi kotaknya kan tadinya penuh dari 0 sampai ke width misalnya, tapi karena ini kita geser sebanyak 50 pixel, maka kalau kita hanya kurangi dengan 1 kali margin, maka dia akan selesai di sisi kanan. Nanti kita akan lihat. Tapi intinya 2 margin ini berarti untuk menghitung margin kiri dan margin kanan. Jadi kalau kita save, dia bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tidak mengalihkan dengan 2, nanti dia akan meluber ke sisi kanannya. Seperti ini. Jadi kita kalikan dengan 2. Oke, baik. Kalau ini sudah selesai, Anda bisa matikan di terminal kalian. Jadi di terminal tadi ketika Anda menjalankan, Anda lihat bahwa Anda menjalankan dengan cara servernya akan dinyalakan di komputer lokal kalian, dan ini akan berjalan terus-menerus. Jadi kalau kalian ingin matikan, ya silakan dimatikan. Dan nanti ketika ini sudah dimatikan, ketika ini diubah, nanti dia tidak akan terjadi perubahan lagi karena servernya sudah dimatikan. Baik, itu untuk Canvas Sketch. Sampai jumpa pada video berikutnya.